Terkadang anomali yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah cinta sejati. Lingkaran tak berujung dari kencan buta, berjam-jam swipe tanpa hasil di berbagai aplikasi kencan, dan kecanggungan yang membuat ngeri dan kenalan langsung terkadang terlalu berat untuk dicoba. Tapi jangan menyerah dulu. Kalau kencan modern membuatmu kecewa, maka kami memiliki acara yang sempurna untukmu. Sudah waktunya untuk kegembiraan perjodohan yang belum pernah dilihat dunia, jadi duduklah santai dan bersiaplah untuk jatuh cinta. Live dari organisasi SCP, ini adalah acara Kencan SCP. Kami telah mengumpulkan pria, wanita lajang, dan entitas berjenis kelamin tak tentu yang paling memenuhi syarat dari organisasi yang siap untuk mengamankan, menahan, dan melindungi hatimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bertemu kontestan pertama kita yang luar biasa. Temui SCP-096. Jika kamu menyukai tipe introvert, maka lajang ini mungkin cocok untukmu. Dia lebih suka menyendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya menyembunyikan wajahnya dan menangis tak terkendali di sudut selnya. Bukankah menyenangkan untuk menemukan seorang pria yang begitu merasakan emosinya? Mungkin perlu upaya untuk mengeluarkannya dari cangkangnya, tapi jika kamu sabar dan baik hati, kamu akan terkejut dengan kemampuannya. 096 menikmati petualangan melewati pegunungan terpencil, film sedih, dan dihargai atas apa yang ada di dalamnya daripada seperti apa penampilannya. Pastikan kamu menghormati batasannya dan tidak pernah melihat wajahnya, dan kamu bisa menjadi pendamping yang dicari pria pemalu ini. Tapi mungkin kamu mencari seseorang yang lebih banyak bicara, tipe orang yang memimpin ruangan di pesta makan malam dengan cerita yang luar biasa. Jika idemu tentang pasangan yang sempurna adalah seseorang yang telah menjalani kehidupan liar, mempesona, berbahaya, maka kamu akan menyukai kontestan gagah berikutnya. Di SCP-1867, tapi kamu bisa memanggilnya Lord Theodore Thomas Blackwood. Itu benar, dia tidak hanya menawan dan berani, tapi dia juga memiliki gelar. Jangan tertipu oleh fakta bahwa dia adalah siput laut kecil. Lord Blackwood adalah seorang petualang dan pemburu ulung, dan dia telah menghadapi beberapa hal paling luar biasa dan mematikan yang ada di dunia ini. Yang dia inginkan hanyalah seseorang untuk berbagi dengannya. Jika kamu siap untuk bepergian ke seluruh dunia dengan pria siput, maka bersiaplah untuk mengemas tas dan memulai petualangan hebat hidup bersama. Mungkin kamu lebih suka pengalamanmu lebih digital, bukan gaya jet set untukmu. Kamu lebih suka tinggal di rumah dan main mata melalui ponselmu. Jika kamu menyukai sisi teknologi cinta, tapi mencari alternatif untuk aplikasi kencan yang ditakuti, maka kontestan berikutnya ini bisa menjadi yang tepat untuk kamu. Yang harus kamu lakukan untuk bertemu mereka adalah mendownload satu aplikasi gratis, Malo versi 1.0.0, dan kamu bisa bertemu SCP-1471. Ini adalah salah satu partner yang penuh perhatian. Mereka akan mengirimimu pesan setiap beberapa jam dan kamu akan dapat melihatnya di mana-mana, bahkan ketika dia tidak benar-benar ada di sana. Jika kamu merasa sedikit terganggu dengan wajah tengkorak dan tubuh mereka yang gelap, mungkin kamu harus berusaha untuk tidak terlalu dangkal. Jangan menilai buku dari sampulnya. Dia benar-benar ingin tahu dan melihat apa yang kamu lakukan dan memastikan kamu tidak pernah kesepian. Tapi mungkin itu semua terlalu gelap untukmu. Mungkin kamu sedang mencari seseorang yang lebih manis. Temui SCP-2396, juga dikenal sebagai Nona Sweetie. Dia wanita cantik yang selalu menghargai sisi terang kehidupan bahkan ketika keadaan menjadi buruk. Jika kamu lapar saat berkencan dengannya, kabar baik. Dia dapat secara spontan menghasilkan permennya sendiri. Tidak perlu lagi membayar mahal untuk snack bioskop. Teman kencanmu sudah punya makanan ringan. Sekarang perhatikan, dia bukan pria yang disukai. Jadi orang-orang di luar sana mungkin ingin menghindar, tapi semua orang harus mencoba dan melihat betapa manisnya hidup bersama. Apa kamu sedang mabuk cinta dan mulai berpikir mungkin tidak ada obatnya? Maka kamu mungkin membutuhkan dokter, tepatnya dokter wabah. Anomali kami berikutnya untuk memenuhi syarat adalah SCP-049, dan dia tidak hanya punya karir yang mengesankan, dia adalah seorang dokter, tapi dia juga sangat percaya dalam bekerja menuju kebaikan yang lebih besar. Orang Prancis yang necis dan berkelas ini, jadi kamu tahu dia romantisnya natural, percaya pada penyembuhan dunia, merawat orang lain, dan memastikan semua orang merasa baik. Jika kamu sedang mencari seseorang untuk menyembuhkan hatimu, tidak perlu mencari lagi. Bujangan berparuh ini punya sentuhan ajaib. Berbicara tentang resume yang mengesankan, kalau seorang dokter tidak cukup untukmu, lalu bagaimana dengan seorang raja? Itu benar, Raja Scarlet sendiri adalah kontestan kita selanjutnya. Kebencian yang membara ini menjulang, gelap, dan tidak dapat diketahui oleh pikiran fana kecil kita. Jika kamu tertarik pada kekuasaan, pengaruh, dan kejahatan yang tak terkendali, dan tidak keberatan bahwa dia sudah memiliki beberapa anak, maka kamu dapat mengambil tahta di sisinya dan memerintah atas kekacauan bersama. Beberapa orang mencari pasangan yang kuat dan menakutkan, tapi yang lain lebih suka orang biasa. SCP-507 adalah pria yang ramah, biasa, yang sangat mengerti tentang bepergian. Kami tidak berbicara tentang satu semester di luar negeri di Eropa. Secara perjalanan orang ini benar-benar unik. Dia tidak takut dengan spontanitas. Pada nyatanya dia tidak bisa menahan diri untuk bepergian pada saat itu juga. Jadi jika kamu adalah tipe orang yang selalu mencari liburan aneh, liar, dan eksotis berikutnya, maka 507 mungkin adalah pasangan sempurna untukmu.
kamu harus rela menghadapi beberapa keanehan karena beberapa dari perjalanan 507 mencakup suhu ekstrim, pemandangan aneh, dan pria tersenyum yang tidak menyenangkan. Tapi pikirkan kenangan yang akan kamu bagikan yang hanya akan membuatmu dan kekasihmu yang melompat dimensi menjadi lebih dekat. Apakah kamu ingin mencoba di sisi liar? Jika demikian, kamu beruntung karena wanita lajang kami berikutnya, SCP-953 adalah rubah sungguhan. Iya, dia rubah. Dia sangat mudah beradaptasi, mampu berubah bentuk dan suka memasak. Hidangan favoritnya adalah hati meskipun dia lebih suka memakannya mentah. Dia adalah wanita yang elegan dan karismatik dengan kesukaan untuk hal-hal yang berkelas dalam hidup seperti anggur prem. Jadi kenapa tidak bergabung dengannya untuk minum dan mencoba mengenalnya? Bersikaplah sopan, jangan panggil dia kitsune, dan pastikan teman kencanmu tidak berada di dekat taman anjing. Wanita lajang yang sempurna berikutnya ini sangat cocok untuk siapa saja yang tidak mementingkan penampilan. Itu bukan berarti dia tidak menarik, tapi kamu tidak akan bisa melihatnya. Itu SCP-347 atau Claudia, dan dia kebetulan sama sekali tidak terlihat. Claudia punya selera humor yang tinggi, suka prank dan berbagai bakat termasuk membobol kunci. Dengan bakat mencuri, kamu tidak perlu khawatir untuk mencari nafkah sendiri. Dia adalah gadis yang baik untuk ditemui jika kamu bosan menghabiskan waktu sendirian di apartemen kosong tapi tetap ingin apartemenmu terlihat kosong. Pastikan kamu memberitahu tamu rumah sebelum mereka datang bahwa rumahmu tidak berhantu. Kamu hanya punya pacar yang tidak terlihat. Apa kamu menyukai pria yang lebih tua? Bagaimana dengan seorang pria setua alam semesta itu sendiri? Ini dia SCP-343. Juga dikenal sebagai dewa, individu yang baik hati ini sangat kuat dan tampaknya maha kuasa. Dia benar-benar tahu segalanya tentang semuanya. Kamu tidak akan dapat menyimpan rahasia apapun darinya, tapi pikirkan bagaimana kamu akan menang dari semua orang di bar trivia. Dan selanjutnya kita punya SCP-2430 klon Hitler abadi. Hanya bercanda ya, kamu bisa membayangkan? Bahkan kita pun tidak akan menyentuhnya. Lanjut, apa kamu suka tipe berandalan, misantropi, seseorang yang membuatmu terikat dengan lebih dari sekedar kebencian bersama dan semuanya? Kamu terdengar menyedihkan ya, tapi ada pasangan SCP yang cocok untukmu. SCP-682 sangat ingin membenci bersamamu. Reptil besar dan sangat cerdas ini adalah pria kasar dengan sikap buruk. 682 juga siap untuk apapun yang diberikan kehidupan, mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Tentu makhluk ini ingin menghancurkan setiap makhluk hidup yang ditemuinya, dan sepertinya tidak mau berhenti sampai seluruh dunia dimusnahkan. Tapi ayolah, kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu suka aksen Boston, perhatikan baik-baik entry kami berikutnya. SCP-527, seorang pria kecil yang cantik bernama Pak Ikan. Kenapa dia dipanggil Pak Ikan? Ayo coba lihat dia. Dia seorang pria dengan kepala ikan. Dia tidak bisa bernafas di bawah air atau berbicara dengan ikan lain atau melakukan sesuatu yang tidak biasa sama sekali. Dia hanya seorang pria dari Boston yang mencari cinta. Dia kebetulan punya kepala ikan dengan topi kecil mungil. Dia siap untuk setiap acara formal yang membutuhkan seseorang untuk menemanimu ke pernikahan, opera, bar mitzvah keponakanmu. Tapi hey, jika dia bukan pilihanmu, ada banyak ikan di laut. Bicara tentang laut, kontestan kita berikutnya adalah air. SCP-054 Nimfa air adalah makhluk pengubah bentuk yang seluruhnya terdiri dari air biasa yang kebetulan mengambil bentuk humanoid wanita. Dia ingin pergi berenang bersamamu, bersenang-senang di taman air atau bermain tebak-tebakan. Jika itu terdengar seperti ombak yang ingin kamu tangkap, kenakan baju renang dan bersiaplah untuk menyelam ke masa depan dengan SCP-054. Tubuhmu sebagian besar terdiri dari air, jadi kalian berdua sudah memiliki banyak kesamaan. Sangat penting untuk punya minat yang sama dalam hubungan cinta. Dan jika kamu menganggap dirimu seorang penikmat kuliner, maka ini kontestan berikutnya untukmu. Temui SCP-082 Fernand, berasal dari Prancis. Oh lala, Fernand fasih berbahasa Prancis dan Inggris. Dia selalu tersenyum dengan senyum lebar yang sama, tidak peduli apa yang diberikan kehidupan padanya. Dia juga tinggi, sekitar 8 kaki, dan beratnya sekitar 700 pound. Ada begitu banyak darinya untuk dicintai. Orang ini suka memasak sama seperti dia suka makan. Meskipun dia mungkin tidak cocok sebagai vegetarian, dia suka daging. Dia juga punya hasrat untuk fashion dan budaya, suka baju bagus, televisi dan film, novel, dan bernyanyi musik klasik. Ini adalah pria dengan selera yang luar biasa dan ingin semua hal terbaik dalam hidup. Jika pria terhormat menarik minatmu tapi kamu tidak yakin dengan seseorang yang punya nafsu makan yang rakus, maka kontestan berikutnya lebih cocok, terutama jika kamu sedikit Anglophile. Pak Ditz dapat dipanggil melalui SCP-662 atau bel tangan pelayan. Jika kamu mempunyainya, dia akan muncul siap untuk memenuhi setiap kebutuhanmu. Seorang kepala pelayan Inggris yang baik, Pak Ditz adalah pasangan yang baik hati yang ingin membuat orang lain senang. Dia sangat cocok untuk seseorang yang sibuk yang membutuhkan sedikit bantuan di rumah. Pak Ditz adalah suami rumah tangga yang sempurna, siap menyambutmu di depan pintu dengan makanan hangat dan mendengarkan ceritamu tentang hari yang panjang di kantor. Jadi jangan takut untuk meminta apa yang kamu butuhkan darinya. Dia tidak dapat
dapat membantumu kalau kamu tidak memintanya. Kontestan berikutnya hari ini punya rambut yang bagus. SCP-352 Baba Yaga punya banyak hal yang terjadi dengannya. Dia punya kedewasaan, pengetahuan, kemampuan super untuk penyembuhan dan gigitan yang menyebabkan sistem saraf mati. Hobinya termasuk kanibalisme, berjalan-jalan di hutan ajaib, dan membuat jebakan seperti jaring dari rambutnya. Dia hidup cukup lama untuk tahu persis apa yang dia inginkan, dan mungkin yang dia inginkan adalah kamu. Kalau kamu bicara bahasa Rusia kuno dan suka daging manusia, maka kalian berdua dapat bermain bersama di pondok hutan yang indah dan menculik setiap pengunjung tak sadar yang berkeliaran di tengah-tengah kalian. Kamu tahu kan ada ungkapan pasangan yang berburu bersama tetap bersama. Jika kamu suka pacar yang lebih tua tapi kamu mencari seseorang dengan energi yang sedikit lebih maskulin, maka lajang kami berikutnya adalah pilihan yang sempurna. SCP-106 atau pria tua yang telah melakukan perjalanan jauh dari sarang dimensi sakunya untuk berburu satu hal, seseorang untuk dicintai. Penampilannya mungkin mengejutkan pada awalnya, tapi jika kamu memberinya kesempatan untuk mendekatimu, dijamin dia akan meluluhkan hatimu. Orang berikutnya ini telah cuti dari kehidupan profesionalnya yang sibuk untuk datang ke sini dan bersaing demi seseorang yang istimewa untuk disebut pacarnya. Dia seorang pria berkarir, berdedikasi untuk pekerjaannya, tapi dia juga punya ruang dalam hidupnya untuk asmara. Ini adalah SCP-1879 Sales Indoor. Dia adalah pria ambisius dengan hasrat untuk jualan dan tidak suka menerima jawaban tidak. Hobinya adalah jualan, dan lebih banyak jualan. Selain muncul di dalam rumahmu saat kamu tidak mengharapkannya, melakukan tawar-menawar yang sulit dan bicara dengan lancar, dia seorang piawai yang menjanjikan kesepakatan seumur hidup untuk produk unik hatinya. Mungkin kamu tidak ingin seorang pengusaha. Mungkin kamu mau seorang pria yang karirnya sedikit lebih aneh, seorang dengan sisi artistik, selera humor, seorang yang bisa menjadi badut dari waktu ke waktu. Nah, kamu harus bertemu SCP-2094 Mulut Motor. Dia adalah pria multi talenta, terampil dalam juggling, senam, dan akrobat, dan merenggangkan rahang bawahnya hingga 2 meter ke segala arah untuk menelan hampir semua barang. Jangan lagi membayar untuk gudang. Mulut Motor dapat menyimpan apapun yang kamu punya padanya dalam perut ekstra dimensinya. Kamu tidak akan pernah bosan lagi, dijamin. Kalau penampilan lebih penting bagimu daripada kepribadian semacam jauh lebih penting, maka manjakan matamu dengan pesaing kami berikutnya. Ini SCP-056, orang rubawan. Apa tipemu? Tinggi, pendek, pirang, rambut coklat, rambut merah, berjenggot atau dicukur? Tidak masalah. Apapun yang kamu suka, 056 akan berubah bentuknya untuk menarik perhatianmu. Tidak ada yang tahu seperti apa bentuk asli entitas ini, tapi itu selalu rupawan dan selalu terlihat seperti orang yang paling menarik yang bisa dibayangkan oleh pengamat. Semacam sesuatu yang tahu situasi. Kalau kamu berkepribadian lebih dominan, maka kamu harus terus mencari. Karena entitas ini menyukai pasangan yang penurut. Dia tahu bahwa dia lebih unggul darimu dan ingin memastikan bahwa kamu juga mengetahuinya. Tapi jika kamu mencari seseorang yang cantik untuk dipuja dan tidak keberatan, dia bersikap kasar sepanjang waktu dan mengetahui lebih banyak darimu tentang segala hal, maka kamu dan 056 dapat hidup bersama dengan penuh keindahan dan penghinaan. Untuk kontestan berikutnya, mari kita lihat apa yang ada di balik pintu nomor 3. Itu SCP-303. Sebenarnya kontestan ini ada di balik setiap pintu apa saja, di mana saja. Tidak peduli di mana kamu berada, jika ada pintu itu akan muncul di sisi lain. Kamu akan tahu kapan itu ada di sana. Dengarkan saja suara nafasnya yang mengik. Suara itu berarti kamu tidak sendirian dan kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Jangan takut, SCP-303 lebih takut padamu daripada kamu sendiri. Cinta adalah tentang menghadapi ketakutanmu. Jadi bukalah pintu hatimu dan biarkan SCP-303 masuk. Lajang kami berikutnya yang memenuhi syarat ini sedikit berduri di luar, tapi dia punya hati yang lembut di bawah bagian runcing itu. Ini SCP-2800 manusia kaktus di sini untuk menyelamatkan hari dan menyelamatkanmu. Nama aslinya adalah Daniel McIntyre dan ya, dia seorang Skotlandia. Dia tidak hanya punya DNA kaktus saguaro dan kemampuan menumbuhkan duri di sekujur tubuhnya, dia juga punya kemampuan super dengan aksen yang lucu. Dia juga bisa menghemat air hanya menggunakan sepertiga dari air yang biasa digunakan manusia, jadi dia adalah pasangan ideal bagi yang sadar lingkungan. Dia mungkin hot, tapi tubuhnya mentolerir suhu ekstrim dan mencegahnya dari kepanasan atau dehidrasi. Jika kamu terdampar di pulau terpencil, inilah pria yang kamu inginkan bersamamu. Kontestan berikutnya adalah boneka sungguhan. SCP-136 suka tertawa, suka perhatian dan penuh kejutan. Beri dia kesempatan dan dijamin dia akan meningkatkan detak jantungmu. Kabar baiknya, dia ada tepat di belakangmu. Oh wow, ini kejutan spesial. Kami punya bersama kami di sini pembawa acara klasik lainnya. Ketawa itu menyenangkan. Juga dikenal sebagai SCP-2030, Lavi McLeverson. Dia benar-benar konyol, hanya orang iseng yang konyol, yang suka bercanda, menonton benda mati memakan orang hidup-hidup, dan membuat orang tertawa. Maaf,
Saya tidak tahu saya kerasukan apa tadi. Saya seolah bukan diri saya sendiri. Tapi jangan pergi dulu. Kontestan ini suka kontak mata yang konstan dan ingin mendapat perhatian penuh darimu. SCP-173 adalah karya seni yang hidup, tepatnya patung yang hanya bisa bergerak jika tidak diamati. Jadi selama kamu mengawasi 173, kamu tidak akan pernah kehilangan dia. Berikutnya adalah semacam selebriti lokal di sini, Dr. Bright. Kesadarannya hidup di dalam jimat dan setelah bertahun-tahun trauma, dia bukan yang dapat membuka diri kepada orang-orang. Jadi kalau kamu oke dengan LDR secara emosional, kamu pasti berhasil. Kontestan terakhir kami mencari seseorang yang suka tertawa, bersenang-senang dan sesekali menjadi konyol. Ini adalah monster menggelitik. Inilah SCP-999. Permata gelatin ini ada untuk menghiburmu, memberimu pelukan erat dan memastikan kamu menikmati hari yang indah. 999 punya cinta sedunia untuk dibagikan dan hanya menyentuh permukaannya yang berlendir sudah cukup untuk membuatmu tersenyum. 999 tidak hanya membantu orang merasa lebih baik, tapi baunya harum bagi semua orang yang bertemu dengannya, membawa aroma yang menenangkan ke rumah bersamamu. Kamu juga tidak perlu repot memasak karena makanannya hanya dari permen. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tertawa dan bermain dengan SCP-999 kalau kamu suka digelitik. Dan kalau kamu sangat ingin berteman dengan SCP-999 sehingga kamu bahkan tidak ingin menunggu untuk kencan, kamu dapat mengunjungi scpswag.com dan dapatkan boneka SCP-999 kualitas tinggi hanya untukmu. Hanya info ya, jadi siapa calon pasanganmu? Apa kamu ingin main aman atau ada di sisi liar? Lakukan perjalanan akhir pekan dengan SCP-507 atau coba untuk meyakinkan SCP-682 bahwa kamu adalah satu-satunya manusia di luar sana yang tidak menjijikan. Beritahu kami pilihanmu di kolom komentar dan biarkan kisah cintamu dimulai. Dan tonton SCP-2521 disensor dan SCP-Infoarsa terungkap dan SCP-999 monster menggelitik versus SCP paling jahat untuk lebih banyak kompilasi SCP kami yang menyenangkan dan menakutkan.